warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini 13 Juni 2020, tepatnya pada hari Sabtu pukul 4:15 kurang lebih, karena kebetulan jam tangan saya tertinggal di tempat kerja. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan jasmani maupun sehingga kita masih bisa berjumpa, bertatap muka di channel YouTube saya. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, mari kita berbincang-bincang pagi, bincang-bincang ringan, saling berbagi, saling mengingatkan sama lain. Mudah-mudahan dalam acara silaturahmi ini kita semua bisa menjadi keluarga, yaitu keluarga yang ataupun menjadi sahabat atau menjadi pemirsa yang baik dan bijaksana, saling memberi masukan, saling memberi saran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah saudara-saudara semuanya, tidak terlalu panjang lebar mukadimah, kita bincang ringan aja langsung tanpa rasa canggung-canggung lagi, karena sudah berapa hari ini kita berbincang. Saudara-saudaraku semuanya, sahabatku semuanya, sesungguhnya hidup ini memang ya beginilah hidup. Dalam keseharian kita harus tetap semangat untuk mencari nafkah duniawi. Namun di samping itu juga kita harus jangan lupa bahwa akhirat juga sedang menunggu. Jadi tuntutan hidup itu memang seperti itu. Dunia memang yang harus kita kejar, akhirat juga harus kita kejar. Dunia memang tidak bisa juga ditinggalkan, apalagi yang sudah mempunyai keluarga, anak, keturunan. Kalau itu ditinggalkan, maka akan sia-sia ibadah kita. Kenapa saya sampaikan itu akan sia-sia? Karena kewajiban kita di dunia ini memang untuk bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya sendiri, seandainya saya tidak bekerja, saya tidak mencari nafkah, maka keluarga saya akan makan apa, dan apakah ibadah saya nantinya akan diterima oleh Allah? Mungkin dalam ilmu agama saya yang kurang ini, saya tetap menyampaikan bahwa walaupun saya beribadah begitu rajin, namun saya telah menelantarkan anak istri saya rasa ibadah saya juga tidak akan diterima. Sebaliknya, kalau kita terlalu berjibaku mencari nafkah sehingga lupa akan akhirat, seperti yang setelah pernah aku lakukan
tidak akan pernah berkah. Tidak akan pernah berkah. Seberapapun yang Allah berikan kepada kita, selalu pasti kurang. Selalu pasti tidak akan menjadi berkah, karena kita selalu merasa memang kurang. Kalau sudah mencari ataupun sudah bekerja tuh siang malam sampai kita melupakan kewajiban kita yang hanya sekian menit. Kadang sayang banget kalau saya tinggalkan, nanti pekerjaan saya nggak selesai. Nah, itulah yang jadi insya Allah mari kita sama-sama belajar. Saya belajar melalui sejarah atau riwayat hidup saya, dan juga saya ingin belajar melalui orang-orang yang lebih pintar daripada saya. Silahkan memberi masukan, saran kepada saya di kolom komentar YouTube saya ini. Memang perjalanan hidup ataupun sejarah hidup ini memang berbeda-beda manusia. Sekarang yang ingin saya ceritakan tentang riwayat hidup saya. Mungkin kalau curhat, ya silakan ini curhat. Tapi bagi saya ini adalah kisah inspiratif saya. Yang mana yang karena kisah ini memang pernah saya lakukan dan memang pernah saya jalanin pada saat itu. Perjalanan hidup yang memang penuh penuh lika-liku lah pada saat itu. Saya terlahir memang dari, ya seperti yang saya sampaikan kemarin, saya terlahir dari keluarga yang memang kurang mampu dan keluarga yang kurang harmonis, broken home. Dan saya hidup memang di lingkungan yang sangat keras pada saat itu. Tapi ya, alhamdulillah saya sampai sebesar ini saya masih tetap mensyukuri, masih diberi akal sehat, pikiran sehat, jiwa yang sehat. Walaupun di akhirat ini kita baru bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara-saudara semua yang belum tahu sejarah hidup saya, ya bagi saya sebenarnya sangat memalukan. Aib bagi saya masa lalu saya, tapi sejarah memang harus kita ungkap, harus kita sampaikan. Ini buat untuk kilas balik saya, diri saya pribadi terutama, dan juga untuk anak keturunan saya nantinya. Insyaallah nantinya apabila channel saya ini akan bertahan, bahwa nanti anak cucu saya akan melihatnya. Ini loh duduk nenek kakek saya bercerita di sini. Mudah-mudahan dengan kisah ini bisa menjadi bukan terhadap keluarga saya, anak keturunan saya nantinya. Mudah-mudahan nasib ini tidak terjadi kepada anak dan cucu saya nantinya. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Saya hidup lahir di kota Palembang, besar berhijrah dari kota ke kota, itu di seputaran masih Sumbaksel, yaitu Sumatera bagian selatan, mulai dari Lampung, Bengkulu, Linggau, Bangka, Jambi, dan akhirnya di Riau ini. Itu memang tidak semulus.
di suatu daerah pasti ada saja permasalahannya, ada saja tantangan dan rintangannya. Bahkan daerah yang pernah saya singgahin sampai saya hanya bekerja sebagai pengamen, pernah bekerja sebagai mohon maaf ya kalau orang nyampaikan itu sebagai penyakit masyarakat juga pernah. Itulah hidup. Bahkan saya pernah tersandung oleh hukum tak lain, yaitu di kota provinsi Bangka, pun itu kasusnya adalah kasus yang bukan memalukan bagi saya sih. Itu adalah kasusnya adalah kasus anak muda, kenakalan anak muda. Nah, hal-hal seperti itu memang harus kita kepada generasi kita agar jangan sampai generasi kita kelak terjerumus, karena pergaulan itu memang sangat faktor yang paling besar untuk bisa kita terjerumus. Saya akuin itu, dan lingkungan terutama memang seperti itu, lingkungan. Tapi alhamdulillah setelah saya hijrah di Provinsi Riau, alhamdulillah semuanya hilang. Ya, hal-hal yang negatif seperti itu, walaupun masih sedikit ada, seperti minuman Homer pada saat itu masih saya konsumsi ya. Tapi untuk jenis-jenis lainnya, narkoba, terus hal-hal lain yang sifatnya negatif, penyakit masyarakat, hilang, sudah tidak dilakukan lagi. Itulah di provinsi itu. Dan setelah bertahun berganti, 2017 Homer pun sudah tidak disentuh lagi sampai dengan saat ini. Namun untuk menghadap ataupun menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada saya, memang itu lambat saya kerjakan, memang lambat saya akui. Tapi alhamdulillah saya merasa bahwa hidayah ini memang baru saya dapatkan dalam kondisi dan momen yang memang tepat, saya rasa. Jadi buat saudara-saudaraku semuanya, ini bukan curhat, ini ada menceritakan apa yang saya jalani, apa yang saya alamin. Kalau saya ingin bercerita detail tentang masa lalu dan hidup saya, mungkin cerita ini akan menjadi cerita yang sangat unik, ataupun akan menjadi suatu sejarah yang sangat-sangat berinspiratif. Karena apa? Mungkin jarang orang yang menjalani hidup ataupun menjalani hidup lah seperti yang saya yang pernah saya alami ini. Sejarah saya memang sangat unik dan saya sangat panas. Masya Allah, pokoknya mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada anak dan keturunan saya nantinya, karena dialah cukup saya. Saudara-saudaraku, sahabatku semuanya, alhamdulillah Pekanbaru tempat untuk hijrah. Alhamdulillah Pekanbaru tempat untuk kita berbagi kisah. Alhamdulillah Pekanbaru tempat untuk insya Allah tempat untuk kita beribadah yang istiqomah, insya Allah. Saudara-saudaraku semuanya,
Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 lebih mungkin, sambil kita menunggu sholat subuh. Mudah-mudahan bincang pagi ini ataupun orang mengatakan curhat pagi ini bermanfaat bagi diri saya, bagi keturunan saya nantinya apabila melihat channel YouTube saya. Andai ada yang bermanfaat silahkan diambil hikmahnya, yang tidak bermanfaat buang saja. Saudara-saudara semuanya, saya cukupkan di sini dulu. Kita sambung esok hari lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.